Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Abdul Basir MM selaku Kepala SMP Negeri 49 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani TPSPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah yang lain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 49 Jakarta beserta staf SMP Negeri 49 Jakarta, dan yang saya hormati dan saya sayangi tentunya siswa dan siswi SMP 49 Jakarta selaku teman-teman saya sendiri. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta yang Maha Adil. Karena kasih karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama merayakan Hari Pendidikan Nasional ini dengan penuh rasa sukacita, semangat, dan juga kesehatan yang diberikan darinya. Pada Hari Pendidikan Nasional yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato saya mengenai pentingnya ekstrakurikuler menulis di sekolah, terutama di sekolah SMP Negeri 49 Jakarta. Hadirin sekalian yang saya hormati, berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, sudah lebih dari setengah siswa di seluruh SMP MTS di seluruh Indonesia sudah mencapai tingkat literasi minimum, yaitu sekitar 59% siswa yang sudah mencapai tingkat literasi minimum. Sementara 41% lainnya masih belum dapat meraih kompetensi minimum di dalam literasi. Tentu hal ini merupakan hal yang membanggakan. Namun apabila kita melihat lagi tantangan yang kita lihat kepada 41% siswa ini merupakan tantangan bagi kita sendiri. Karena literasi juga tentunya berkaitan dengan minat siswa terhadap kegiatan menulis. Meskipun dampak dari rendahnya minat literasi terhadap menulis ini sangat tidak mungkin terjadi dalam waktu yang cukup singkat dan meledak seperti signifikan, namun apabila dampaknya dibiarkan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, hal ini dapat berakibat fatal bagi siswa dan siswi di seluruh SMP dan MTS di Indonesia. Dampak yang pertama yang cukup fatal adalah mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis mereka. Karena di dalam menulis itu sendiri sangat banyak diperlukan kemampuan untuk dapat berpikir kritis dan berpikir logis, terutama di dalam mencari argumen, bukti dari argumen mereka dan bukti dari opini mereka. Ketika mereka tidak dapat berpikir dengan kritis, mereka akan terkesan argumennya semakin kaku dan tidak terstruktur, serta dapat dibantah dengan mudah. Hal ini cukup fatal apabila siswa tersebut mengikuti perlombaan adu argumen atau memberikan opininya kepada sesama teman, karena mereka akan semakin dapat dibantah argumennya oleh teman mereka yang dalam tingkat literasinya itu dapat lebih tinggi dari mereka. Sementara itu, mereka juga harus kesulitan di dalam menentukan ide topik dan gagasan utama di dalam sebuah teks yang akan mereka buat, karena untuk mencari topik dan gagasan utama sangat diperlukan untuk mencari dengan penuh pikiran yang kritis dan logis supaya menjadi lebih terstruktur dan lebih rapi. Namun apabila mereka tidak memiliki kemampuan yang berpikir kritis yang layak, maka nantinya teks mereka akan lebih tidak terstruktur dan juga lebih kaku lagi bahasanya. Yang kedua, dampak yang akan terjadi adalah rendahnya minat literasi menulis mereka, karena menulis itu sendiri adalah bagian dari literasi. Nantinya menulis hanya akan menganggapnya, kegiatan menulis hanya akan dianggap mereka sebagai kegiatan yang harus diperlukan ketika ada tugas-tugas penting saja, seperti tugas membuat teks pidato atau tugas membuat puisi. Hal ini akan sangat berdampak fatal karena siswa nantinya akan tidak berminat lagi untuk menulis sebagai cara mereka menyampaikan ide mereka, namun tulisan mereka hanyalah berguna sebagai tugas saja. Jadi mereka akan menulis dengan kaku dan tidak memiliki makna yang cukup jelas nantinya. Yang ketiga, dampak yang akan terjadi apabila minat literasi menulis mereka rendah adalah kemampuan prestasi mereka yang menurun. Mengapa bisa kemampuan literasi mereka menurun? Karena menulis itu diperlukan untuk literasi.
Selain kemampuan literasi mereka yang menurun, dampaknya juga akan berpengaruh ke nilai mereka di dalam prestasi mereka. Karena prestasi mereka nanti juga akan menurun dan mereka akan semakin menurun prestasinya karena adanya tugas literasi. Tugas literasi ini artinya mereka akan kesulitan menghadapinya karena biasanya tugas seperti ini memerlukan literasi yang kompleks dan kemampuan menulis yang sungguh rumit. Nantinya mereka akan mengalami penurunan nilai dan dapat mengecewakan diri mereka sendiri. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai murid SMP Negeri 49, saya berpendapat bahwasanya di 49 ini solusi yang diberikan sudah cukup bagus untuk meningkatkan literasi mereka kembali, yaitu dengan mengadakan games literasi yang dapat membuat siswa dan siswi tersebut menjadi lebih aktif dan lebih tertarik terhadap literasi karena dibalut dengan games yang cukup seru dan cukup menyenangkan bagi siswa dan siswinya. Namun dampaknya juga akan terasa karena lama-lama games ini juga akan cukup melenceng dari yang namanya kegiatan literasi dan menjadi hanya seru-seruan saja. Yang kedua, ada kegiatan yang diberikan oleh SMPN 49 Jakarta adalah kegiatan membaca secara senyap atau yang biasa kita kenalnya sebagai silent reading. Jujur bagi saya sendiri kegiatan ini sangatlah baik dan juga kegiatan ini dapat bermanfaat supaya siswa dapat lebih mendapatkan ide di dalam mereka dapat berpikir dengan kritis untuk mengolah logika dari tulisan yang telah mereka baca dan juga mereka mendapatkan ide baru dan wawasan baru. Tapi yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya kegiatan literasi ini tidak melibatkan sama sekali menulis. Biasanya kegiatan menulis itu diadakan dengan sangat terbatas dan dalam waktu yang cukup langka. Karena menulis itu sendiri biasanya terjadi ketika hanya ada tugas atau kegiatan tertentu yang diperlukan dengan menulis yang rapih dan baik dan benar. Hal ini cukup berdampak kepada siswa karena siswa tidak dapat terlatih untuk mengembangkan tulisan mereka. Sementara banyak komunitas kecil di sekitar sekolah yang berisi murid-murid yang pandai menulis yang ingin menyampaikan ide mereka melalui kegiatan yang resmi diakui oleh sekolah. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan nantinya minat mereka terhadap menulis adalah kegiatan ekstrakurikuler menulis. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler menulis ini dapat bermanfaat bagi minat menulis siswa? Karena di dalam menulis itu sendiri biasanya siswa hanya terpaku kepada tugas. Namun di dalam ekstrakurikuler menulis ini siswa dapat memberikan tulisannya tanpa aturan yang terikat, aturan yang ketat, dan juga aturan yang sangat menekan siswanya untuk menulis secara terstruktur. Mereka bebas untuk mengekspresikan ide mereka, baik itu dalam bentuk puisi, jurnal, cerpen, ataupun novel. Namun yang perlu diperhatikan pula, masih ada juga siswa yang sudah mampu untuk menulis, namun mereka belum bisa untuk menuangkan ide mereka. Nah, nantinya mereka juga dapat mengikuti ekstrakurikuler menulis ini untuk menuangkan ide dan ekspresi mereka di dalam tulisan dan melatih kepercayaan diri mereka untuk menuangkan ide mereka di dalam tulisan yang dapat diapresiasi oleh teman-teman lainnya. Selain itu, menulis ekstrakurikuler menulis ini juga dapat menjadi kegiatan tutor antara yang sudah mampu dan yang belum mampu untuk menulis, supaya yang belum mampu bisa diajarkan oleh yang sudah mampu. Salah satu manfaat lainnya adalah kemampuan berpikir kritis siswa yang biasanya belum berpengalaman menulis, lama-kelamaan akan terlatih dan semakin membaik. Karena di dalam menulis itu terdapat banyak sekali kegiatan yang diperlukan untuk berpikir kritis, seperti kegiatan untuk mencari argumen dan membuat argumen sendiri. Sangat memerlukan tingkat berpikir kritis yang tinggi dalam mencari sumber-sumber yang tertera dan menulis argumen mereka supaya argumen mereka lebih terstruktur lagi. Selain itu, berpikir kritis ini juga tentunya diperlukan untuk mencari kosakata baru dan juga menempelkan kosakata tersebut di dalam tulisan-tulisan mereka supaya terkesan lebih indah dan lebih baik lagi. Selain itu, manfaat kedua yang dapat diberikan dari ekstrakurikuler menulis ini adalah siswa yang semakin lebih sering lagi membaca dan terlatih untuk membaca. Karena di dalam ekstrakurikuler menulis, ketika siswanya sudah kehabisan ide untuk menulis, mereka bisa saja dapat
membaca dari referensi yang ada seperti novel, kamus, buku pelajaran, atau juga buku-buku lainnya yang bersifat non-fiksi ataupun fiksi untuk mencari kosakata baru, mencari referensi ide, atau mencari panduan baru, serta untuk mencari bukti argumen untuk menguatkan argumen mereka sendiri. Hal ini sangat berdampak supaya siswanya lebih sering lagi jeli dan dapat menemukan kosakata baru yang dapat mereka tuangkan di dalam tulisan mereka. Yang ketiga, dampak yang akan diberikan adalah siswa tersebut tidak akan menganggap lagi tulisan sebagai bagian dari siksaan yang diberikan oleh guru. Namun mereka akan menganggapnya sebagai cara mereka untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka dengan secara sukarela, dan mereka dapat memikirkan bahwa tulisan itu adalah hal yang menyenangkan. Karena mereka awalnya menulis ini hanya dianggap sebagai tugas saja yang sangat memaksa dan penuh dengan aturan. Namun begitu mereka selesai belajar menulis di ekstrakurikuler menulis, mereka akan menganggap ekstrakurikuler ini sebagai bagian untuk cara mereka mengekspresikan diri dengan kebebasan dan mengekspresikan karakter mereka yang sesungguhnya. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati beserta seluruh teman-teman saya yang saya kasihi, sangat besar harapan saya apabila ekstrakurikuler ini dapat menjadi sumber wadah kreativitas siswa yang sungguh baik untuk siswa menyampaikan ide mereka sendiri, supaya siswa nantinya lebih terlatih lagi di dalam menyampaikan ide dan kreasi mereka dengan secara kreatif dan juga dengan penuh rasa percaya diri. Selain itu, ekstrakurikuler menulis ini apabila siswanya terus melakukan menulis itu secara konsisten, mereka akan membawa prestasi yang sangat bagus, karena banyak sekali sekarang banyak lomba yang sudah mengaitkan menulis di dalamnya, seperti lomba membuat cerpen, membuat pantun, membuat puisi, dan semacamnya. Jika siswa dan siswi SMP 49 mengikuti lomba tersebut dan mereka juara, maka ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, karena ekstrakurikuler ini dapat menciptakan generasi baru yang dapat mampu berkreasi di bidang sastra dengan penuh rasa kreativitas. Selain itu, nantinya ekstrakurikuler menulis ini banyak halnya yang dapat kita ambil apabila siswa tersebut telah terlatih menulis sejak dini, sejak mereka masih SMP di dalam ekstrakurikuler menulis ini. Mengapa bisa? Karena mereka dapat lebih lagi untuk menampilkan kemampuan berpikir kritis mereka yang nantinya dapat diterapkan di dalam masa depan mereka di dalam dunia pekerjaan. Karena di dalam dunia pekerjaan banyak kemampuan mereka yang akan dilatih di dalam berpikir kritis ini, seperti kemampuan dalam membuat surat resmi, membuat sebuah poster desain undangan, ataupun juga komunikasi profesional yang sangat diperlukan dengan berpikir kritis. Jika mereka juga membuat argumen di masa depan, argumen mereka akan semakin lagi baik dan halus argumen mereka dengan bukti yang lebih runtut dan bukti yang lebih kuat lagi, sehingga mereka dapat lebih mahir lagi dalam membuat argumen. Selain itu, mereka juga dapat kreativitas mereka sekarang juga dapat diterapkan apabila mereka mengikuti pekerjaan di bidang sastra di masa depan, karena pekerjaan ini sangat memerlukan keterampilan menulis juga yang sangat baik. Jadi apabila siswanya sudah terlatih dari sekarang, maka di masa depan dia tidak akan kesulitan lagi apabila belajar di bidang sastra atau bekerja di bidang sastra. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan kepada hadirin sekalian yang saya hormati. Besar harapan saya supaya pidato ini nantinya dapat berkembang untuk Bapak Ibu dan guru, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf untuk memikirkan lebih lanjut dan tersentuh untuk melakukan dan memikirkan, merancangkan, serta menerapkan ekstrakurikuler menulis di sekolah ini untuk membantu siswa dan siswi yang masih belum terlatih supaya lebih terlatih lagi di dalam membuat tulisan. Saya berharap juga kepada teman-teman sekalian yang saya kasihi supaya ekstrakurikuler menulis ini juga dapat membuat kontribusi baru bagi kalian dan melatih kalian di dalam berorganisasi. Besar harapan saya supaya teman-teman sekalian dapat berorganisasi dan memberikan kontribusi tersendiri bagi ekstrakurikuler menulis ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.